Selamat datang kembali ya teman-teman. Dalam video kali ini saya akan mencoba mengupas secara mendalam bagaimana tata cara pengadaan barang dan jasa, barang ataupun jasa yang ada di desa secara swakelola. Saya Mario Adi, founder dari Abdesa. Silahkan ikuti saya untuk mendapatkan ataupun memperoleh informasi terbaru dan terupdate mengenai desa. Kegiatan swakelola adalah kegiatan pengadaan barang ataupun jasa di mana pekerjaan itu direncanakan, dikerjakan, atau diawasi secara mandiri ataupun sendiri oleh tim pengelola kegiatan ataupun TPK. Mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, hingga pada pertanggungjawaban hasil pekerjaan. Untuk kegiatan swakelola ini, tidak ada batasan nilai yang ditentukan ya teman-teman. Pengadaan barang ataupun jasa yang ada di desa secara swakelola pada prinsipnya itu untuk memaksimalkan penggunaan material ataupun bahan yang ada di wilayah setempat. Kemudian dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Kemudian untuk memperluas lapangan pekerjaan dan untuk memberdayakan masyarakat yang ada di wilayah setempat. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli atau peralatan berat. Tidak dapat dilaksanakan secara swakelola ya teman-teman. Jika dalam sebuah pekerjaan tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik itu sebagian maupun keseluruhan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan oleh penyedia yang dianggap mampu, yang harus memenuhi persyaratan memiliki tempat dan lokasi usaha ya, kecuali tukang batu dan tukang kayu dan sebagainya yang bisa dilaksanakan secara swakelola ya teman-teman. Selain itu, penyediaan barang ataupun jasa untuk pekerjaan konstruksi pun harus mampu menyediakan tenaga ahli atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Di samping syarat tersebut, untuk menjaga kehati-hatian agar tidak melanggar tata nilai yang diatur dalam Perka LKPP 12 tahun 2019 ataupun Perka yang terbaru ya, dalam menunjuk ataupun memilih penyedia barang ataupun jasa yang ada di desa ya, pemerintah desa dalam hal ini akan memperhatikan beberapa kriteria penyedia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyedia tersebut harus memiliki izin usaha dan tempat usaha yang masih aktif, kecuali tukang kayu, tukang batu, dan tukang lain-lainnya ya. Kemudian yang kedua, memiliki keahlian ataupun pengalaman, kemampuan teknis pada bidang pekerjaan untuk menyediakan barang ataupun jasa. Kemudian yang ketiga, penyedia harus memiliki sumber daya manusia, kemudian modal, peralatan, dan fasilitas lain ya teman-teman, yang diperlukan dalam melaksanakan pengadaan barang ataupun jasa. Dan yang keempat, tidak dalam pengawasan pengadilan, si penyedia tersebut tidak pailit, direksi ataupun perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh penyedia barang ataupun jasa. Kemudian yang lima, terdaftar sebagai wajib pajak, kemudian memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir ataupun SPT ya. Kemudian yang keenam, tidak masuk dalam daftar hitam. Daftar perusahaan hitam dapat dilihat di situs LKPP ataupun LPSE ya. Dan yang terakhir, memiliki alamat tetap dan jelas ya. Dan lain-lain sesuai pedoman yang ada di daerah masing-masing. Selain kriteria di atas, kegiatan desa yang dilaksanakan oleh penyedia barang ataupun jasa dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan yang mengatur tentang perpajakan. Kemudian di bagian selanjutnya untuk rencana pelaksanaan swakelola.
Rencana pelaksanaan swaklola itu meliputi beberapa hal ya teman-teman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jadwal pelaksanaan kegiatan, kemudian rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan. Kemudian yang ketiga, gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi ya. Kemudian spesifikasi teknis apabila diperlukan, dan perkiraan biaya ataupun rencana anggaran biaya. Selanjutnya terkait pelaksanaan swaklola. Jadi teman-teman, swaklola ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan swaklola itu dilaksanakan ataupun dilakukan sesuai rencana pelaksanaan. Kemudian penyedia barang ataupun jasa melalui swaklola. Kebutuhan barang ataupun jasa termasuk di dalamnya bahan ataupun material guna untuk mendukung kegiatan swaklola yang tidak dapat disediakan dengan cara swaklola dilakukan oleh penyedia barang ataupun jasa yang dianggap mampu oleh tim pengelola kegiatan ataupun TPK. Kemudian khusus untuk kegiatan konstruksi ya, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Itu ditunjuk salah satu ya yang menjadi penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota tim pelaksana kegiatan yang dianggap mampu ataupun mengetahui teknis kegiatan ataupun pekerjaan. Kemudian dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas terkait, dan yang terakhir dapat dibantu oleh pekerja, tenaga tukang dan ataupun mandor ya. Nah, itulah mungkin sedikit penjelasan terkait bagaimana tata cara pengadaan barang dan jasa yang ada di desa secara swaklola. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman yang ada di desa ya bisa lebih memahami. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.